Malam teman-teman yang ada di Indonesia. Malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi seri soteriologi dan hari ini tema kita adalah tentang reformator gereja ya, yaitu Martin Luther. Nah, sudah John Calvin, sekarang Martin Luther. Bung Nindyo kali ini yang akan menjadi narasumbernya. Silakan Bung Nindyo dimulai aja supaya kita tidak terlalu membuang banyak waktu ini. Saya memang tidak expert di Luther, tetapi tahun 2010 antara kaum Lutheran dengan Mennonite sudah terjadi rekonsiliasi. Ini sebuah capaian yang baik, bahkan sampai di Jenewa pada waktu itu, bulan Juli, kaum Lutheran memohon maaf begitu kepada kaum Mennonite. Nah, ini bagi saya sebuah hal yang baik untuk kita juga tindak lanjuti, dan itulah sebabnya juga saya ingin belajar apa pemikiran Luther khususnya mengenai keselamatan. Nah, melanjutkan hal yang kemarin nih Bung DS, jadi kita akan mencoba membedah dari buku ini, Christian Theologies of Salvation, dan artikel tentang Luther di sini ditulis oleh profesor dari Westminster Theological Seminary, yaitu Carl Trueman. Nah, tetapi saya akan memberikan tambahan. Kita sudah ketahui, Luther itu pokok utamanya adalah justification by faith dan sebagainya dan seterusnya. Nah, tetapi ada hal yang menarik diskusi yang nanti kita akan lihat lagi. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai Luther, teman-teman, kita harus ingat yang pertama, Luther bukan teolog sistematik. Dan bahkan tulisan yang terkemudian, yaitu The Bondage of the Whale, itu salah satu kompleks sekali. Bahasa Jermannya, menurut para ahli, itu tidak mudah. Tapi poinnya adalah bahwa Luther tidak ingin membangun sebuah sistem. Nah, ini berbeda dengan pandangan atau pendekatan dari koleganya yang lebih muda, yaitu Philip Melanchthon. Lalu yang kedua, Luther sendiri ingin dikenal sebagai seorang profesor, sebagai seorang church statesman, dan juga seorang pastor, sebagai seorang gembala, dan bahkan dia menyebut dirinya sebagai seorang evangelis. Nah, julukan-julukan ini yang disampaikan oleh Luther terhadap dirinya. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa Luther adalah seorang OSA. Apa itu OSA? OSA adalah seorang rahib dari Ordo Agustinian. Nah, jelas sekali bahwa Luther dalam kehidupannya sebenarnya dia tidak ingin keluar dari gereja Katolik, iya kan? Dan dia ingin memperbarui dari dalam gereja itu, tetapi kalau nggak salah pada tahun 1521 ya, di Diet of Worms itu, kemudian Luther dianatema dan dia kemudian tidak boleh lagi menjadi bagian dari gereja Katolik. Nah, tetapi di sini sebagai seorang Agustinian, perkembangan teologi Luther tidak bisa dipisahkan dari yang bernama Johannes von Staupitz. Nah, Staupitz inilah yang mengajar Luther untuk mencintai anugerah, mencintai kemurahan Allah, begitu. Dan dia juga yang memperkenalkan Luther pada mistisisme Bernard dari Clairvaux. Nah, di sini menarik juga kalau kita melihat perbandingan antara Luther dengan Calvin. Nah,
sama-sama dua orang ini dipengaruhi oleh Bernard dari Clairvaux. Nah, apalagi Luther di sini seorang Agustinian. Nah, apa pentingnya Agustinian thinking dalam kehidupan Luther? Nah, nanti kita akan melihat, teman-teman. Nah, lalu juga musuh utama Luther yaitu Thomas Cayetanus, kan? Thomas de Vio Cayetanus, seorang kardinal asalnya dari Italia, dan dia adalah ahli di bidang pemikiran Thomas Aquinas. Nah, pada waktu itu kita melihat ada pertentangan sedemikian dahsyat antara orang-orang dari stream Agustinian dengan orang-orang dari stream Thomis. Nah, dari kaum Thomis ini kemudian mereka menafsirkan pemikiran Thomas sangat strict gitu kan ya, sangat-sangat ketat. Nah, Luther membaca Agustinus kembali dari kacamata yang berbeda. Kacamata yang seperti apa? Nanti kita akan melihat. Tetapi kita juga akan penting untuk melihat di sini bahwa Luther punya problem eksistensial Anfechtungen, pergulatan batin. Karena dia seorang rahib Agustinian, dia sendiri mengaku bahwa dia itu punya pergumulan untuk mencapai kesempurnaan diri gitu kan, dan dia melihat Allah sebagai seorang yang sosok yang menakutkan gitu kan, Allah yang selalu siap untuk memberikan penghukuman bagi dia. Nah, itulah yang menjadi pergumulan Luther sepanjang kehidupannya. Nah, sehingga ketika dia menemukan kembali Injil, Luther menemukan pembebasan, kemerdekaan dari Anfechtungen ini, ya, pergulatan batinnya ini. Nah, tapi kita akan melihat lebih luas lagi nih teman-teman ya. Di akhir abad pertengahan dan era reformasi, ada hal yang menarik. Karena pada waktu itu sekalipun para skolastik yang diwakili misalnya tadi Thomas Cayetan atau Cayetanus tadi, yang mencoba melihat bahwa keselamatan tidak mungkin dipisahkan dari gereja, dan itu berarti semua orang Kristen harus berpartisipasi dalam kehidupan gereja, dan itu berarti keselamatan tidak bisa dipisahkan dari sakramen. Nah, tetapi Luther kemudian melihat dan mencoba memikirkan ulang apa sesungguhnya arti makna anugerah itu. Dan dia menemukan perdebatan kuno antara Agustinus dan Pelagius mengenai anugerah dan kehendak bebas. Nah, kemudian dari sinilah muncul di akhir abad pertengahan itu perdebatan sesungguhnya apa sih anugerah itu? Nah, ini yang nanti saya ingin meluaskan apa yang dikatakan oleh Carl Trueman dalam artikel di buku ini, rekan-rekan. Nanti kita akan melihat. Selanjutnya, keselamatan juga sangat penting untuk dilihat dari dua sisi ini. Apakah dia sebuah event? Apakah dia sebuah proses? Nah, akhir abad pertengahan dan era reformasi khususnya memahami keselamatan baik sebagai peristiwa maupun sebagai sebuah proses yang terus-menerus. Nah, itulah sebabnya kalau kita mengingat apa yang kita sudah diskusikan di dalam vlog kita mengenai Calvin, rekan-rekan semua, dipisahkan atau ada semacam distingsi begitu ya antara justification dengan sanctification. Walaupun kita juga sudah melihat apa yang dikatakan oleh Pak Billy sebelumnya, antara justification dan sanctification itu intermingle. Nah, tetapi aspek ini juga ada pada Luther. Apakah keselamatan itu sebuah event atau sebuah constant process? Nah, Luther khususnya dalam tulisan-tulisan awalnya, dia memang agak mix di sini. Dia melihat justification itu juga sebuah proses. Nah, distingsi ini tidak jelas ditarik
garis batasnya oleh Luther, tetapi di kemudian hari memang diperjelas, dipertegas oleh Melanchthon, tapi bukan oleh Luther sendiri. Sekali lagi kenapa? Karena Luther bukan seorang pemikir sistematik. Dia tidak ingin membuat sebuah systematic theology. Nah, kalau kita mau masuk kepada pemahaman Luther mengenai keselamatan, teman-teman, kita juga harus melihat makna keselamatan di dalam Alkitab. Nah, di dalam Alkitab tidak ada satu kata untuk menjabarkan, mendefinisikan keselamatan. Nah, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang namanya keselamatan itu nuansanya begitu luas. Rekan-rekan bisa melihat di sini. Saya tidak terlalu mau masuk di sana. Tetapi juga ketika kita membicarakan mengenai keselamatan Luther, harus disebutkan juga pengaruh pemikiran nominalisme. Nah, khususnya oleh Gabriel Biel. Nah, ingat, Martin Luther, dia dididik di Universitas Erfurt. Dan Universitas Erfurt itu sangat dipengaruhi oleh nominalisme. Nah, tentu padat sekali kalau kita mau mendiskusikan mengenai nominalisme, tetapi ada pokok-pokok. Dari nominalisme ini ada yang sangat mempengaruhi Luther di kemudian hari, yaitu titik tekannya pada wahyu Allah. Bahwa Allah lah yang bekerja terlebih dahulu. Nah, Luther juga sangat besar di sini. Bahwa kita bisa mengenal Allah tak mungkin dari kekuatan, dari rasio kita. Tetapi hanya karena wahyu Allah, Allah yang menyatakan diri. Dan keselamatan itu tidak bergantung pada sakramen. Berbeda dengan pemikiran skolastisisme pada waktu itu. Dan karena titik tekannya ini pada wahyu Allah, maka anugerah itu selalu berada di luar, bukan dari manusia. Nah, di sini menarik bagi saya untuk melihat bahwa Luther sebenarnya meluaskan nosi yang digarap oleh Gabriel Biel. Karena apa? Nominalisme gaya Biel sebenarnya juga tetap memasukkan unsur kehendak manusia, keputusan manusia. Tetapi Luther di sini mau lebih jauh. Kalau Allah yang bekerja, berkarya, maka anugerah itu pasti berasal dari luar, bukan dari dalam diri manusia. Nah, ini yang menjadi pengaruh bagi pemikiran Luther. Nah, sekarang kita masuk. Apa sih yang Luther pikirkan mengenai keselamatan? Yang pertama, kita harus melihat apa itu dosa. Nah, menurut Carl Trueman, dia membaca bahwa dosa itu berarti manusia sedang berada di dalam status kematian. Human beings are hopeless. Tidak ada pengharapan lagi bagi manusia. Jadi keadaan manusia itu bukan pingsan, tetapi mati. Ya. Nah, kalau begitu, kalau manusia itu mati, maka apa yang disebut sebagai kasih Allah? Apa itu kasih ilahi? Nah, kasih ilahi bukan manusia bisa menyenangkan Allah, ini standar manusiawi, tetapi bahwa kasih ilahi itu, itulah yang menciptakan kebaikan dalam diri manusia. Nah, lalu keselamatan asalnya dari mana? Kalau keselamatan itu berasal dari kasih ilahi, maka keselamatan itu pasti dari luar, tidak mungkin dari dalam manusia. Karena apa? Tidak ada yang baik dari diri manusia. Kebaikan manusia tidak bisa mengundang belas kasihan Allah supaya Allah bekerja kepada manusia atau atas nama manusia, menolong manusia. Nah, dengan demikian, apa itu iman? Nah, menurut Carl Trueman, rekan-rekan semua,
iman itu anugerah Allah. Gitu kan? Dan karena itu manusia hanya bisa humble di hadapan Allah. Titik tekannya pada humility di sini. Bahwa manusia tidak mungkin menggapai anugerah Allah. Nah, jadi iman itu bukan karena perbuatan baik. Nah, kalau begitu, menjadi seorang teolog, nah ini khususnya di perdebatan Luther di Heidelberg tahun 1518, Luther memisahkan antara teologi kemuliaan dan teologi salib. Nah, teologi kemuliaan itu adalah teologi yang bisa memakai rasio untuk mendekati Allah. Tetapi Luther mengatakan nggak mungkin. Nggak mungkin manusia itu bisa mendekati Allah dengan rasionya, dengan akalnya, tapi hanya salib. Itu berarti kebergantungan penuh manusia kepada karya Kristus. Nah, kemudian implikasinya apa? Nah, Carl Trueman membaca secara klasik di sini, status orang percaya itu sekaligus berdosa, sekaligus orang benar. Itu ya. Atau yang sangat terkenal itu simul justus et peccator. Tetapi Carl Trueman juga melihat bahwa titik tekan dari Luther, sama seperti Calvin yang Cak Perdian sudah bahas yang lalu, titik tekan Luther itu juga pastoral. Karena tadi kita sudah di awal ketahui, Luther ingin menyebut dirinya atau ingin disebut sebagai seorang gembala, seorang pastor. Nah, ini. Nah, sampai di sini, bagi saya tidak masalah dengan Carl Trueman. Tapi saya ingin meluaskan percakapan yang ada di buku ini, seperti tadi yang saya janjikan. Dan ini mungkin Bung Adi akan tertarik ini. Bagaimana dengan kalimat Luther yang ini? Ini di Luther Work, buku pertama, nomor 28, 25 sampai 32. Nah, rekan-rekan bisa melihat di sini ya, saya akan bacakan. Luther menulis demikian, sebagaimana firman Allah telah menjadi daging, maka tentu juga niscaya bahwa daging menjadi firman. Sebab sesungguhnya firman menjadi daging supaya daging menjadi firman. Dengan perkataan lain, Allah menjadi manusia agar manusia menjadi Allah. Maka yang maha kuasa menjadi tak berdaya supaya yang tak berdaya menjadi kuat. Sang Logos mengenakan bentuk dan keadaan kita, gambar dan rupa kita, sehingga ia memberi kita pakaian dengan gambarnya, keadaannya, dan rupanya. Maka hikmat menjadi bodoh supaya kebodohan menjadi hikmat, dan sehingga ia berada di semuanya dan di dalam Allah dan kita, sejauh bahwa segala hal ini mengambil apa yang menjadi bagian kita kepadanya, supaya dianugerahkan apa yang menjadi miliknya bagi kita. Ada pembacaan yang menarik di sini. Allah menjadi manusia agar manusia menjadi Allah. Adagium yang diatributkan kepada Athanasius digemakan oleh Luther di sini. Nah, sepertinya pemikiran Luther ini lebih mistik. Nah, ini yang ingin saya lanjutkan. Para penafsir Luther bukan di Jerman, tetapi yang dikenal sebagai the New Finnish Interpretation on Luther, yang dikembangkan di negara Finlandia, khususnya di Universitas Helsinki, dan ini adalah orang yang mengembangkan pemikiran Luther, namanya Tuomo Mannerma. Dia mencoba melihat kembali Luther. Apakah pemikiran Luther itu forensik? Allah yang mengerikan, manusia itu berada di hadapan Allah yang murka, dan Allah menjadi hakim dari manusia? Atau
ada pemikiran yang lebih mendalam dari Luther bahwa manusia itu dipersatukan dengan Kristus. Nah, Manerma memilih interpretasi yang kedua. Nah, dia mencoba melihat pemikiran Luther supaya bisa berdiskusi lebih lanjut dengan pemikiran ortodoks, khususnya dengan teosisnya. Manerma menemukan bahwa keselamatan itu bukan hanya pembenaran, tetapi juga ada aspek teosis di sana. Kemudian, istilah pembenaran bagi Manerma itu dia temukan bahwa Kristus itu hadir di dalam iman. Nah, nanti kita akan melihat kalimat Manerma secara langsung. Nah, Manerma juga melihat bahwa Luther sama sekali tidak membedakan antara pembenaran yang forensik dengan pembenaran yang efektif. Dia tidak memisahkan definisi ini. Dia tidak membuat distingsi yang jelas mengenai apakah pembenaran itu adalah Allah yang duduk di tahta penghakiman dan manusia itu di kursi pesakitan sebagai pihak terdakwa yang sebentar lagi akan menerima keputusan dari sang hakim, atau efektif mengubah orang yang percaya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa Luther memang di tulisan-tulisan awalnya tidak membuat distingsi antara pembenaran dan sanktifikasi, pembenaran dan pengudusan. Buat Luther, pembenaran ya keputusan Allah sekali, tetapi juga proses selanjutnya. Nah, maka dia melihat di sini pembenaran bukan hanya pengudusan, gitu kan? Artinya sudah diselamatkan, lalu dampaknya apa, gitu kan? Nah, Manerma mencoba untuk mengubah cara pandang ini, tetapi dia melihat bahwa kalau Kristus hadir di dalam diri saya melalui iman, maka saya menjadi Kristus bagi sesama saya. Nah, bagi saya ini pemikiran yang menarik ini. Jadi kehadiran Kristiani justru menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki Kristus dan mereka hadir untuk sesama mereka. Tuomo Manerma menulis begini. Menurut Luther, ya, Kristus baik dalam pribadi dan karyanya. Perhatikan di sini, Manerma juga tidak memisahkan antara pribadi dan karya Kristus. Seolah-olah pribadinya itu yang melakukan subjek, lalu karyanya atau anugerah yang menjadi objek yang diberikan kepada manusia. Kristus itu utuh, Kristus itu satu, baik pribadi dan karyanya, tidak bisa dipisahkan. Hadir dalam iman, dan melalui kehadiran ini identik dengan kebenaran iman. Nah, gagasan mengenai kehidupan Allah di dalam Kristus yang benar-benar hadir di dalam iman berada tepat pada pusat teologi sang reformator. Sekali lagi, Manerma mau mengatakan, intinya dia adalah mau mengatakan begini, kalau kita bicara mengenai pembenaran iman dalam pemikiran Luther, pembenaran itu Kristus hadir di dalam iman. Saya lanjut dulu. Maka Manerma mulai menjauhi gagasan forensik dan dia lebih mendekati partisipasi. Nah, ini nanti bagiannya Bung Adi nih ketika bicara mengenai iman yang mencari partisipasi ini kan. Nah, mazhab Finlandia ini kemudian mencoba mendekati Luther dalam aspek yang lebih partisipatif. Dan dengan demikian mereka menjauhi pola pemikiran Lutheran ala Jerman. Nah, di sini juga terus kemudian konfliknya dengan pemikir-pemikir Jerman, ya, yang Lutheran. Para pemikir Jerman yang Lutheran merasa bahwa pemikiran mazhab Finlandia ini terlalu mengada-ada. Tetapi teman-teman bisa melihat di sini, kebenaran sebagai atribut Allah itu tidak bisa dipisahkan dari keilahiannya. Dengan kata lain, saya mau mengatakan begini, teman-teman. Mungkin saya membaca Manerma di sini, tetapi saya yakin ini juga yang berada dalam pemikiran mazhab Finlandia, yaitu gini, ketika Kristus berkarya,
ketika Kristus memberi, apa sih yang dia beri? Dia tidak memberikan anugerah, tetapi ia memberi dirinya sendiri. Kristus memberi dirinya sendiri. Nah, jadi ketika manusia itu didiami oleh Kristus, maka manusia sudah berpartisipasi dalam kehidupan Allah. Oke. Nah, karena itu tidak ada pembedaan di sini antara belas kasihan, yaitu favor, God's favor, dengan donum, dengan pemberian. Nah, iman di sini berarti bagi Manerma, pembenaran yang berdasarkan pribadi Kristus yang hadir sebagai sekaligus belas kasih Allah dan pemberian Allah. Sekali lagi, ketika Allah memberi, dia tidak memberi di luar dari dirinya, tapi ia memberi dirinya sendiri. Nah, jika iman adalah belas kasih dan pemberian, maka apa itu anugerah? Nah, mazhab Finlandia juga menentang nosi yang ada di pemikiran Katolik, khususnya Katolik skolastik, mengenai apa yang disebut sebagai the created grace, anugerah yang tercipta. Nah, anugerah yang tercipta itu adalah anugerah yang ya seperti elevation gitu kan, anugerah yang mengangkat manusia, anugerah yang healing, anugerah yang mengampuni dan sebagainya dan seterusnya. Tetapi bagi mazhab Finlandia ini, anugerah itu apa? Anugerah itu ya Allah sendiri. Mazhab Finlandia membaca Luther dan menemukan bahwa Luther itu justru lebih dekat dengan pemikiran Petrus Lombardus atau Petrus Lombardi. Bahwa ketika kita bicara mengenai Roh Kudus, siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah karitas. Roh Kudus itu adalah kasih. Roh Kudus itu adalah dia yang memberi sekaligus dia yang terberi. Dan saya mau menambahkan di sini juga, ini juga yang ada di pemikiran William dari Saint Thierry, seorang mistikus, seorang teolog juga di abad pertengahan. Nah, menarik ya kalau kita melihat sekali lagi tadi, ketika Kristus menganugerahkan pengampunan, pembenaran, apa yang Kristus berikan? Dirinya sendiri. Ketika kita bicara mengenai Roh Kudus, apa yang sesungguhnya Roh Kudus kerjakan? Roh Kudus adalah anugerah itu sendiri. Nah, dengan demikian kita melihat ketika Allah bekerja, apa yang diberikan oleh Allah? Allah memberi dirinya sendiri. Nah, sampai di sini, Bung. Ya, silahkan kalau kita mau, kita sekarang ada waktu untuk berdiskusi ini. Saya tidak berpretensi untuk bisa menjawab tentu saja, tapi monggo. Wah ya, terima kasih banyak Bung Ninja ini. Kita sampai pusing ini. Iya. Bung Adi ada pertanyaan? Atau komentar? Saya mau mengomentari. Ini sekali lagi adalah hal yang baru. Saya ngaku karena saya nggak baca bacaannya, walaupun begitu tadi pas live juga baca sedikit-sedikit. Ya, ini adalah hal yang baru. Ternyata Luther tuh juga mistik dan dia punya konsep teosis seperti yang dipikirkan oleh Bapak Gereja abad keempat, khususnya di Asia Timur. Dan itu yang saya bahas nanti di episode selanjutnya, yaitu Ephraim dari Syria. Itu mantap. Iya, karena apa ya? Konsep teosis itu sama seperti konsep partisipasi. Jadi Allah memberi, manusia juga memberi lah. Manusia memberi apa? Memberi kelemahannya supaya Allah bisa memberikan anugerahnya, gitu. Dan di sini saya juga mau menanggapi. Jadi keselamatan bukan hanya oleh anugerah, tapi manusia juga dilayakkan oleh partisipasi. Karena Allah sudah memberikan partisipasi, gitu. Dan mungkin saya sedikit mau nanggapin tentang konsep mistik, dan ini juga mistik sekali karena saya nggak pernah bayangkan seorang Luther ketika dibaca mazhab Finlandia jadi mistik gitu. Dan ketika saya baca tulisan siapa tadi mazhab Finlandia tadi yang bernama siapa? Sorry. Manerma. Wah, ini sebuah insight yang baru bagi saya termasuk bacaan Luther. Jadi saya bisa melihat bacaan Luther yang lebih
mistik yang lebih timur ya, lebih ortodoks ya. Lebih ortodoks. Selain itu, yang mau saya tanyakan, apakah tentang konsep teosis sendiri itu? Mungkin klarifikasi aja, apakah Kristus di sini memberikan dirinya sendiri? Jadi kalau ada konsep dari Ephraim tentang sepadan gitu, jadi Ephraim pernah membuat puisi tentang konsep kesepadanan. Jadi gini, Tuhan selalu memberikan manusia itu teman yang sepadan, dan maka Allah menjadi teman yang sepadan, teman Kristus yang sepadan. Lah, apakah ketika manusia dan bersama Kristus dalam satu kesatuan, apakah manusia ada dalam bagian relasi kesepadanan itu, atau masih ada relasi kuasa atau semacamnya? Maksudnya semacamnya ini, atau yang ilahi terus yang yang nggak ilahi, ada jurang ontologis jurang ontologis yang besar itu benar-benar terlebur dalam teosis itu sendiri. Menarik. Dalam teosis sendiri ada perdebatan, tetapi kalau kita kembali kepada diskusi mengenai keselamatan, apa itu keselamatan, di sini ada trayektori yang penting nih, Bung Adi, bahwa keselamatan itu bicara mengenai saat ini, tetapi juga aspek kekekalan. Ada kesementaraan, tetapi ada kekekalan. Ada materi, ada non-materi. Nah, di sini kekristenan melihat bahwa Kristus itu perpaduan dari keduanya. Kristus itu ya yang material dan yang imaterial, gitu kan? Kristus itu ya yang sementara sekaligus yang tidak sementara, yang kekal. Nah, jadi perpaduan keduanya itu ada di dalam Kristus. Maka begini, perjalanan kita itu adalah seperti Kristus. Kita nggak mungkin akan sampai kepada Allah Bapa yang tidak kelihatan ya. Tetapi apa yang kelak jadinya kita itu seperti Kristus, gitu kan? Nah, disinilah tensi, kalau saya boleh katakan, ketegangan antara apa yang kita sekarang ini sedang alami dengan kelak nanti kita itu seperti apa. Nah, kita hanya bisa melihatnya itu seperti Kristus itu, Bung Adi. Gitu. Nah, di sini terjadi interpretasi yang macam-macam dari berbagai macam tradisi kekristenan. Tadi ada pertanyaan kan, kalau misalnya seandainya proses menuju kekekalan itu belum selesai, belum tuntas, dan kita sudah mati, gimana caranya? Maka teologi Katolik menjawab, ada purgatori di situ. Purgatori itu apa? Purgatori itu tidak lain dan tidak bukan adalah ekstensi dari sanktifikasi atau pengudusan yang dilanjutkan setelah kematian. Belum tuntas, belum selesai. Sampai pada akhirnya nanti manusia mencapai kesempurnaan kekekalan tersebut. Nah, itu Bung Adi. Jadi sekarang apakah ontologi kita akan bisa seperti Kristus itu seperti apa? Nah, bagi pembacaan Finlandia, mazhab Finlandia terhadap Luther menemukan bahwa orang-orang Finlandia ini menemukan, khususnya Mannerma menemukan, bahwa ketika seseorang itu sudah percaya, maka Kristus berbagian hadir di dalam dirinya. Nah, ingat ya, perdebatan yang klasik itu kan selalu hanya pada sakramen. Apakah Allah hadir pada materi roti sama anggur? Maka Kristus hadir bersama-sama roti dan anggur itu. Gitu kan? Tapi Mannerma meluaskan, kalau begitu, apakah kita nanti tidak kembali kepada skolastisisme? Itu kan bicara mengenai sakramen, pentingnya sakramen, begitu. Tidakkah kita justru melihat bahwa kehidupan manusia itu sendiri sudah didiami oleh Kristus? Kristus sudah bersama-sama dengan kita. Sampai akhirnya kelak nanti, kita sungguh-sungguh berbagian secara materi maupun kekekalan seperti Kristus. Nah, ini nanti tugas Bung Adi untuk melanjutkan lagi ini. Bung DS?
Berarti nggak cuma upah di surga. Enggak cuma upah di surga, tapi memang betul-betul kesatuan begitu ya kan. Itu pembacaannya dan dengan demikian ketika kita bicara mengenai kesatuan itu, hidup kita sekarang juga seperti tadi, kita sudah menjadi Kristus bagi sesama. Karena kita sudah berada Kristus sudah berada di dalam kita melalui iman, maka kita menjadi Kristus bagi sesama. Wah, sungguh teosis. Mantap, mantap. Bung DS? Iya, waduh, pusing saya. Sama. Kalau Bung DS pusing ya, saya juga pusing. Iya. Apalagi aku. Jadi sebetulnya apa namanya? Kan ada pandangan klasik ya tentang tradisi Luteranisme tuh nyerempet antinomianisme gitu ya. Jadi anti hukum gitu. Hukum. Jadi kita bisa lihat juga kan misalnya posisi Torah gitu dalam resepsinya begitu ya, itu sampai kesan saya juga cenderung negatif itu posisi law and grace itu kan law dilihat cenderung negatif, sementara dalam tradisi reform itu jauh lebih positif begitu. Exactly, betul. Jauh lebih positif. Kita bisa lihat misalnya di Institut Calvin hukum itu sebagai kesaksian tentang Kristus begitu. Ya. Bahkan misalnya ya keterusan lah nanti. Tapi secara tradisi resepsinya menurut saya yang dominan adalah image tentang ya nyerempet antinomianisme ini dalam Luteranisme. Apakah kalau misalnya itu dilihat sebagai satu kesatuan lalu ini bisa ditepis gitu kesan tentang ini? Ini dari pembacaan klasik atau pembacaan finish, Bung? Iya, pembacaan finish mungkin ya. Pembacaan finish ini juga betul yang Bung DS sampaikan, mencoba memang membaca ulang Luther. Kontroversinya pasti ada, kita tidak semuanya juga setuju di sini, bahwa titik tekan misalnya Luther yang dikenal sebagai ini ya, yang menekankan antara dua kewarganegaraan itu, itu justru dilihat sebagai sesuatu yang bahaya, gitu, oleh pandangan finish itu. Di sini kalau saya melihat sih memang saya belum membaca sepenuhnya, tetapi saya melihat kalau pembacaan finish memang karena Kristus sudah berada di dalam kita, maka Kristus itulah hukum kita dan itulah anugerah, dan itu di atas dari hukum-hukum Taurat begitu ya kan? Karena kita sudah berbagian dalam Kristus. Kita sudah dipersatukan oleh Kristus. Nah, itu yang menjadi standar kita begitu. Mungkin juga pembacaan yang berbeda di sini, yaitu bahwa pada pembacaan yang klasik, anugerah itu kan dipahami sebagai pemberian tadi, ya kan? Sudah dikasih gitu kan. Nah, lalu nanti kamu konsekuensinya hidup tidak menurut hukum manusia tetapi hukum Kristus. Tetapi dalam pembacaan masa Finlandia ini enggak. Nah, di sini justru menariknya ada hal yang penting, Bung. Kalau Kristus sudah menjadi bagian dari kita, anugerah itu jadinya conditional atau unconditional. Kalau Kristus itu sudah menjadi bagian dari dalam kita, nah di sini mazhab Manerma ini justru malah berani mengatakan begini, bahwa pembaruan spiritual di dalam Kristus itu bukan hanya konsekuensi dari anugerah, tetapi justru merupakan kondisi bagi anugerah. Pembaruan di dalam Kristus itu juga menjadi dasar untuk kita itu hidup di dalam anugerah. Nah, dengan demikian, bagi pembacaan finish ini, anugerah itu conditional.
Dalam arti dia menjadi kondisi untuk kita bisa hidup di dalam anugerah. Begitu Bung DS. Saya tadi sambil Bung presentasi saya coba-coba mencari apakah ada yang bisa di-sharingkan. Karena saya sambil lihat buku ini, Walter Altman, Luther and Liberation. Oke, keren. Perspektif. Ya, jadi saya ketemu di satu bagian dia menulis waktu tentang justification by faith ya. Karena saya penasaran, kira-kira apa dari justification by faith itu yang bisa membebaskan gitu ya. Khususnya kalau dalam perspektif Latin Amerika. Saya mau share aja, ada 3 poin di sini. Silakan. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, doktrin pembenaran oleh iman itu katanya membebaskan kita dari institusionalisasi gereja, begitu. Ya, karena kita lihat kan itu juga yang terjadi di abad ke-16 ya. Jadi bahwa anugerah itu anugerah itu lebih besar daripada itu carut-marut politisasi gereja begitu. Gereja, betul. Lalu yang kedua tentang harga atau martabat manusia begitu ya. Karena martabat manusia itu bukan karena sesuatu yang dia terima di dunia, tetapi dari kebenaran Kristus semata, begitu, dari kehendak Allah semata, sehingga itu bukan bergantung pada posisi kita di dunia, gitu. Posisi kita di dunia dalam masyarakat yang sangat tersegregasi, begitu, secara kelas. Lalu dan yang ketiga, yang terakhir adalah referensi kita bukan itu karena kebenaran Allah begitu ya. Jadi bukan kebenaran yang seringkali dominan dianggap dunia begitu ya. Misalnya nilai-nilai dunia bahwa yang benar itu adalah punya harta, kaya, berkuasa dan lain sebagainya, itu jelas dinegasi begitu. Lalu sebaliknya juga memberi pesan pembebasan pada mereka yang ada di posisi marginal, karena itu seperti seolah-olah mengatakan jangan membiarkan dirimu ditipu ya oleh ideologi menguasai dunia ini yang menilai manusia berdasarkan kerja. Nah di sini ada sedikit kalau dalam Luther kan justification not by works ya, but by faith. Jadi bukan karena kerja, bukan seberapa upah. Yang kita kenapa? Bukan karena upah gitu ya. Iya, kita kerja dapat upah ya. Iya, bukan karena kerja. Tetapi waduh. Karena dibenarkan oleh iman gitu. Ya. Oke, ya itu mungkin. Iya, menarik. Ya, memang pembacaan ini kan pembacaan yang kemudian kontemporer dalam kondisi yang sekarang. Tapi bagi saya justify pembacaan itu. Karena seperti juga pembacaan orang-orang Finnish tadi, orang-orang Finlandia, itu terjadi karena Tuomo Mannerma adalah seorang teolog yang ekumenis dan dia lebih banyak berdiskusi dengan orang-orang ortodoks dari Rusia. Dan yang menarik juga di Finlandia, kalau tidak salah ingat, pada abad yang lalu gitu, itu juga terjadi migrasi orang dari Rusia ke Finlandia, sehingga di sini terjadi ya percakapan teologis termasuk di dalamnya antara teolog-teolog Lutheran dengan teolog-teolog ortodoks Rusia. Dan karena itu Mannerma memberanikan diri membaca Luther dalam kacamata unio cum Christo, union with Christ. Tapi juga menarik, ada buku yang saya baca kemarin itu yang mengatakan bahwa disitulah gagasan Luther
juga dikembangkan oleh Calvin, ya Unio cum Christo itu. Meskipun nanti berbeda ya, Calvin mengelaborasi secara berbeda dari sudut pandang yang berbeda, namun ada persimpangan di sini antara pemikiran Luther dengan pemikiran Calvin mengenai kebersatuan dengan Kristus. Itu sih komen saya, Bung DS. Oke, Adi masih ada lagi? Bung Adi, sebagai seorang Menonit ini, sekarang. Mana nih kalau Menonit nih? Aduh, sebagai seorang Mennonite apa ya? Ya paling ini jadi nggak ada partisipasi di situ. Setelah kamu dapat anugerah, ya apa gitu. Jadi anugerah akan semakin jadi anugerah akan kita berpartisipasi. Dan paling saya menanggapi bagian baca Luther ini ya. Saya sebagai teolog kontekstual akan melihat, wah ini jadi bagus. Bagaimana teolog ortodoks, teolog yang sering berkomunikasi atau bercakap-cakap teologis dengan ortodoks, terus baca Luther loh, malah ketemu Luther yang berwajah baru, bukan wajah yang dilihat Jerman, tapi wajah yang dilihat Manirma itu sendiri. Nah ini coba saya tahu kalau kita nggak jadi ekstrim atau nggak jadi take it for granted, pendeta ngomong apa atau teolog ngomong apa, terima mentah-mentah atau itu Jerman kita tolak mentah-mentah. Coba kita membaca itu lewat budaya kita, misal aja baca konsep teosisnya Luther itu lewat Manunggaling Kawula Gusti, misal saja. Atau betul sekali budaya-budaya lain, karena percakapan teologis malah jadi hidup seperti ini. Oh ternyata dalam satu doktrin itu bisa dibaca banyak tradisi dan itu semakin mengayakan, semakin ekumenis. Itu sih dari saya. Brilian, aku senang sekali. Justru inilah gagasan teologi itu kan begini, bahwa kita tidak memberikan preskripsi untuk diikuti, tetapi justru membuat kita itu memacu diri untuk melihat ini loh, Luther itu tidak mati seperti itu, tetapi dia bisa dibaca secara kontekstual, gitu kan? Nah, caranya bagaimana? Kalau mazhab Finlandia ada, nah bagaimana ini kemudian kita bisa misalnya membaca Luther, khususnya ini rekan-rekan yang Lutheran gitu kan, membaca Luther dari konteks entah budaya Jawa, entah budaya Batak, budaya Sunda dan sebagainya dan seterusnya. Kita bisa mengambil dari sisi itu. Atau nanti misalnya Bung Adi membaca Menno Simons gitu kan secara Manunggaling Kawula lan Gusti gitu. Atau juga Menno Simons sebagai teolog yang lebih mistik dalam hal ini. Bicara mengenai kebersatuan dengan Allah misalnya. Gitu. Tapi juga apa artinya liberasi gitu kan. Iya. Ada critical retrieval gitu kan. Kita kembali menggali tetapi tidak kemudian membeo, tapi kita kritis. Termasuk juga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bung DS begitu kan. Ada kekritisan ketika kita itu membaca Luther. Bagaimana kalau Luther dibaca secara pembebasan kayak begitu kan? Nah, demikian Bung. Silakan Bung Adi, sorry saya potong. Gak apa-apa, ini emang sedikit delay di sini. Ya. Saya teringat kutipan Slavoj Žižek tentang pandangan liberal. Jadi justru yang liberal tuh kalau kita nggak mau berdialog. Jadi kalau kita berdialog tuh kita pengen ngerti itunya apa yang kamu pikirin, terus coba kita cek and recheck apa yang kamu pikirin. Jadi itu malah sebuah kesatuan. Kalau kita nolak mentah-mentah atau kita bodo amat sama itulah, itu sudah pasti sesat, itu malah kita masuk ke pandangan liberal gitu, bahasan tadi gitu. Ya gitu. Iya. Atau kalau mengutip Althusser. Althusser gimana Althusser? Gimana itu? Ya menurut dia seorang filsuf dalam ya kan dia mencoba mengajarkan ya gimana menjadi seorang filsuf ya. Ya menurut dia misalnya seorang pemikir ya yang mengikuti cara berpikir seperti ini itu bisa mulai dari mana saja. Oke. Betul. Jadi kita bisa memulai berpikir, berfilsafat, berteologi itu
dari titik mana saja. Exactly. Saya setuju. Betul. Nggak terpusat, nggak terdominasi. Betul. Dan juga dari konteks lo ya. Dari mana saja. Iya, dari mana saja. Itu Iya. penting. Ya. Salah satunya. Dari mana Iya. aja. Salah satu, betul. Salah satu. Ya, jadi apa yang kita diskusikan di sini, saya pikir pertama, teman-teman, yuk upayakan mencintai Luther, tetapi bukan untuk mengagung-agungkan Luther. Jadikan Luther sebagai rekan dialog, tetapi juga bagaimana kita bisa meretrieve secara kritis Luther untuk konteks kita, untuk era kita, untuk tempat di mana kita melayani. Dan demikian juga tugas-tugas kita untuk membaca teolog-teolog yang lain juga demikian, gitu kan? Sehingga proyek teologi itu tetap hidup, proyek teologi itu tetap berkembang. Saya rasa masih banyak yang bisa dikerjakan. Begitu, Bung Des? Oke, kita sudahi dulu percakapan kita kali ini. Lain kali kita lanjut lagi dengan seri soteriologi, membahas tokoh yang lain. Ya. Sampai jumpa, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Selamat memberkati malam. kita semua. Tuhan berkati.